Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Pada kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mencari ilmu pengetahuan. Di sini kita akan belajar mengenai tema 9 Kayanya Negeriku dengan mata pelajaran yaitu IPA. Materinya adalah sumber energi, perubahan energi, dan energi alternatif. Perhatikan penjelasan dari video ini ya, karena seperti biasa, di akhir video nanti akan ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai sumber energi, jenis-jenis energi, perubahan bentuk energi, dan energi alternatif. Siapkan diri kalian untuk menerima ilmu yang baru. Sumber energi. Macam-macam sumber energi. Yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di muka bumi. Sumber energi panas dari matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan garam, serta sumber energi cahaya yang dimanfaatkan untuk membantu proses fotosintesis pada tanaman. Selain itu, matahari juga digunakan sebagai pembangkit energi listrik dengan memanfaatkan panel surya. Sumber energi yang kedua yaitu air. Sumber energi ini banyak ditemui di permukaan bumi. Sumber energi ini dimanfaatkan sebagai sumber energi gerak. Contohnya yaitu menggerakkan perahu dan memutar kincir air. Selain itu, air juga digunakan untuk memutar turbin sebagai pembangkit listrik tenaga air. Sumber energi yang ketiga yaitu angin. Angin merupakan sumber energi gerak. Sumber energi gerak ini dimanfaatkan untuk memutar kincir angin, mendorong perahu layar, dan menghasilkan energi listrik. Keempat yaitu biomasa. Biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari makhluk hidup, misalnya serbuk kayu, limbah jagung, dan kotoran ternak. Biomasa dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik, pupuk, atau biogas. Kelima yaitu bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil merupakan sumber energi kimia yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur jutaan tahun. Contoh bahan bakar fosil yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis energi. Ingatkah kalian bahwa pada tema sebelumnya kita telah mempelajari mengenai jenis-jenis energi? Mari kita ulang kembali mengenai jenis-jenis energi. Yang pertama yaitu energi terbarukan atau energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi ini merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbarui diri. Ada pula sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Meskipun demikian, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contohnya adalah matahari, air, angin, tumbuhan, hewan, dan masih banyak lagi. Jenis energi yang kedua yaitu energi yang tidak terbarukan atau energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbaharui lagi. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contoh lainnya adalah batu bara, bahan bakar fosil, gas alam, hasil tambang, dan masih banyak lagi. Materi yang ketiga yaitu perubahan bentuk energi. Banyak sekali contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita. Agar dapat mengidentifikasi contoh-contoh perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, kamu harus tahu terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk energi
dan juga perubahannya. Yang pertama yaitu energi listrik yang berubah menjadi energi panas. Contoh dari perubahan energi ini yaitu penggunaan oven listrik, setrika, kompor listrik, dan masih banyak lagi. Bentuk perubahan energi yang kedua yaitu dari energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contoh perubahan energi ini adalah penggunaan AC, kipas angin, mixer, dan juga blender. Contoh perubahan bentuk energi yang ketiga adalah energi cahaya yang dapat berubah bentuk menjadi energi listrik. Contohnya yaitu penggunaan panel surya. Keempat adalah perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya yaitu penggunaan turbin untuk pembangkit listrik tenaga air, serta penggunaan turbin untuk menggerakkan kincir angin. Materi yang keempat yaitu energi alternatif. Kita semua tahu bahwa energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Ada kekhawatiran bahwa suatu saat nanti kita akan kehabisan energi. Bagaimana jika energi tersebut habis? Sebelum hal itu terjadi, sudah saatnya kita memikirkan energi alternatif demi kelangsungan hidup manusia. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan berasal dari sumber energi tradisional, yaitu bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Pada saat ini, sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap rumah, rumah sakit, dan juga hotel-hotel. Kedua yaitu angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini, energi angin digunakan untuk menghasilkan energi melalui alat yang disebut aerogenerator. Yang ketiga yaitu air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir, seperti air terjun yang deras. Energi gerak dari air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator atau turbin pembangkit listrik. Keempat, yaitu panas bumi atau energi geotermal. Merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi saat ini. Kelima yaitu gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Keenam yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar.
singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Lalu, bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran hewan yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan dihasilkan gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tiba saatnya pada pemberian tugas. Kerjakanlah tugas-tugas berikut dengan teliti. Kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua ataupun saudara kalian dalam mengisi tugas tersebut. Sekian materi yang disampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan materi. Jangan lupa untuk like jika kalian menyukai video ini, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mendapatkan ilmu yang sama dengan kalian, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.